bedanya sertifikat konvensional sama elektronik? Bedanya sertifikat konvensional dengan elektronik pada penyimpanan data juga terdapat perbedaan. Kalau sertifikat analog untuk penyimpanan data terdapat di warta BPN tentang masing-masing daerah. Kemudian kalau sertifikat elektronik sendiri juga tetap sama, untuk penyimpanan datanya tetap sama pada warta. Namun sertifikat elektronik untuk penyimpanan datanya bisa melalui secara elektronik, Bu. Jadi apabila terdapat kehilangan data atau itu bisa dicari ulang, bisa diulang. Kemudian untuk sertifikat analog sendiri, untuk segala bentuk pencatatannya terdapat pada halaman belakang. Kemudian untuk sertifikat elektronik, untuk pencatatannya bisa dilakukan secara elektronik. Kemudian untuk keamanannya juga itu tentunya sangat berbeda, karena di sertifikat elektronik ini sepengetahuan saya menggunakan hashcode atau keamanan kriptografi, yang melalui barcode scan yang nanti bisa di scan. Kemudian untuk pemilik haknya juga memiliki kode unik yang berbeda dari sertifikat-sertifikat lain, sehingga tentunya lebih cukup aman apabila terjadi perubahan data pada PDF aslinya, maka secara otomatis untuk hashcode atau kode tadi akan berubah. Wajib nggak pemilik sertifikat analog beralih ke elektronik? Untuk saat ini pemerintah memang belum mewajibkan. Tapi apa pentingnya sampai kamu meneliti ini? Menurut saya penting karena transformasi di era sekarang, Ibu, ya, untuk masifnya transformasi digital, tentunya masyarakat atau pemerintah juga harus melakukan adaptasi atau sebuah pengembangan, yakni apabila tidak mengikuti transformasi itu maka dapat tertinggal. Ada nggak di indikatornya yang minat tadi ya? Minat atau minat balik, minat sama kepercayaan. Nah, di indikator minat ada nggak itu sebabnya karena tidak diwajibkan? Ada kemungkinan nggak, kamu kan ini pengaruhnya berapa persen kira-kira? Berpengaruh 57,7%. Menurutmu itu pengaruhnya kuat atau kurang? Apabila menurut saya masih kurang, Ibu, karena dari populasi yang 1119 itu kan saya hanya menggunakan sampel kurang dari 5%, maka saya belum bisa mengambil kesimpulan bahwasanya itu variabel kepercayaan ini itu berpengaruh secara kuat. Namun secara penulisan 50% ke atas itu berada kategori yang cukup kuat, cukup mendominasi. Oke, ya, kita masuk ke skripsinya di halaman 52. Ini ada statement keraguan yang signifikan terlihat pada indikator-indikator yang berkaitan.
diuji secara statistik. Maksud dari signifikan di sini apa? Mohon maaf Bu, sebenarnya memang bukan secara signifikan, namun terdapat eh, terdapat pengaruh yang cukup dipengaruhi dan signifikan. Salah itu. Salah menyebutkan itu. Oke ya. Ini di indikator kepercayaan ada teknologi, ada sistem teknologi. Bedanya apa? Untuk sistem teknologi sendiri itu lebih ke pengaplikasiannya itu, seperti apakah aplikasinya berjalan lancar atau adakah trouble, sering trouble. Untuk teknologinya sendiri itu lebih ke pengguna, lebih ke keamanannya itu, lebih ke keamanannya. Keamanannya. Iya. Kalau penyimpanan data? Penyimpanan data itu bagian juga dari teknologi. Mungkin lebih spesifik untuk penyimpanan. Bukan keamanannya juga penyimpanan data ini. Penyimpanan data juga menurut saya keamanan juga. Nanti saya nanya yang lain, setuju juga. Ya. Oke. Sekarang saya mau tanya, 34% dengan 32%, mana yang lebih rendah? 32% dengan 34. 32 ya. 32. Coba lihat di halaman 55. Kualitas informasi. Apa yang tertulis? Tingginya jawaban netral 33, mengindikasi ketidakpastian respon. Sebelum itu, kalimat sebelum itu. Proporsi jawaban positif. Proporsi jawaban positif dari setuju dengan sangat setuju sebesar 34,1%, jauh lebih rendah dari Nah, ini dicek ya. Baik, Bu, terima Angkanya kasih. yang salah atau lebih rendahnya yang salah? Dicek nanti Lebih ya rendahnya di yang datamu. salah. Kemudian di halaman 59 ada muncul literasi masyarakat. Ini apakah masuk indikatornya? Untuk literasi tidak masuk. Tidak masuk. Iya. Kenapa muncul? Ini Kepercayaan digital dan literasi masyarakat. Kenapa tiba-tiba muncul? Saya menyimpulkan dari hasil analisisnya itu bahwasanya mungkin perlu sebuah peningkatan literasi dan kepercayaan digitalnya seperti itu. Kenapa? Kenapa bertambah? Ini kan kepercayaan dengan Minat. minat. Terus kenapa bertambah ada literasi? Begitu komunikasi atas masukan. Gak ingat kemarin datang dari mana itu? Ya, kadang-kadang mahasiswa suka apa ya? Nambah.
Ya, ini berdasarkan asumsi pribadi. Fokuslah ke penelitian sendiri ya. Oh gitu. Jangan jangan melebar kemana-mana. Nah, di halaman 61 juga ada pemahaman atau kesadaran. Angka ini menegaskan realitas bahwa mayoritas besar responden belum dibekali dengan pemahaman atau kesadaran yang memadai. Ini ada Ibu kesadaran. itu bagian mananya? Di indikator minat. Minat, Ya, kesadaran dan ketertarikan. kesadaran dan ketertarikan. Ini dilihat hubungannya juga enggak? Enggak. Tidak. Jadi kalau kesimpulannya tentang kesadaran dan pemahaman ini apa? Kesadaran dan pemahaman ini itu terbentuk dari jumlah tingkatan presentase dari rekapitulasi jawaban dari responden. Jadi masuk kategori apa? Kategori sedang cenderung rendah. Sedang cenderung rendah. Ya. Kalau rendahnya berapa? Rendahnya di bawah 9. Di bawah 9. Sedangnya berapa? Sedangnya di untuk rata-rata sedangnya mohon maaf untuk sedangnya di kategori skornya 5 di bawah 5. Di bawah 5. Kalau rendah di bawah 3. Terus kalau sedang menuju rendah itu seperti apa? Skornya berapa? Sedang cenderung rendah itu berada di bawah tengah-tengah di antara dari 5,13 atau di antara 5,3 sampai dengan 14, cuman lebih ke lebih menonjol ke lebih mengarah ke 5,13 gitu. Kalau untuk yang ketertarikan ini berapa? Mengarah ke 5,3-nya dilihat dari mana? Ya, diingat-ingat lagi analisis yang kamu buat. Ada kok di skripsimu. Lihat persentasenya. Yang negatifnya ini kamu buat 61%. Masuk proporsi negatif. Oke, terakhir saya tanya tentang ininya ya, statistiknya sedikit. Kalau uji regresi linear, dapat model regresinya.
secara garis linear itu. Ya apa? Eh, Persamaan untuk kasusmu ini? bahwasanya variabel kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap tarif ini. Itu persamaannya. Ya, Ya, lurus. lihat lagi gitu. Oke, nggak jadilah saya lanjut.